Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa kembali dalam materi tentang peraturan perwakafan. Yang kali ini kita akan membahas para pihak dalam perwakafan. Jadi sudah kita sama-sama ketahui di awal tentang definisi wakaf yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi kita udah bahas di awal tentang definisi wakaf adalah suatu perbuatan hukum. Baik, mari kita mengenal para pihak dalam wakaf. Yang pertama adalah muwakif atau yang disebut juga pihak yang berwakaf. Kemudian nazir, pihak yang menerima wakaf, mengelola dan menyalurkan manfaatnya. Kemudian ada PPAIW. PPAIW adalah pejabat pembuat ikrar wakaf. Nah, di sini yang harus kita tekankan ya, karena di PPAIW inilah sah tidaknya suatu pelaksanaan wakaf. Kemudian yang terakhir adalah mauquf alaih, yaitu penerima manfaat dari hasil pengelolaan wakaf tersebut. Baik, kita selanjutnya kita bahas tentang siapa saja yang boleh menjadi wakif. Nah, kita bahas tadi wakif adalah orang atau lembaga yang menyalurkan ataupun memberikan harta wakafnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7, wakif adalah yang menyerahkan harta benda wakaf, baik itu perorangan, organisasi ataupun badan hukum. Ya, jadi ada tiga pihak ya yang bisa menjadi wakif. Satu, perorangan, individu; kedua, organisasi; ketiga, badan hukum. Yang masing-masing tentu saja ada ketentuan ataupun aturan yang ditetapkan dalam undang-undangnya. Untuk wakif perorangan, ketentuannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1. Dijelaskan di sana syarat wakif perorangan adalah dewasa, berakal sehat, mampu melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta ataupun pemilik kuasa penuh harta benda wakaf tersebut. Nah, ini kita harus pahami sama-sama seorang nazir ya. Jadi harus dipastikan bahwa harta tersebut adalah harta sah wakif atau harta yang dikuasai penuh oleh wakif. Kemudian akan ada pertanyaan, bolehkah seorang non-muslim menjadi wakif? Jawabannya boleh ya, karena sudah dijelaskan tadi di awal sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1. Di sana tidak tertuang tentang kepercayaannya ataupun agamanya seorang wakif. Jadi di sini diperbolehkan agama apapun untuk menjadi wakif. Kemudian ketentuan untuk wakif organisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 2. Penjelasannya adalah organisasi hanya dapat melakukan wakif apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Jadi selama organisasi itu sudah ada kesepakatan, ada aturan di anggaran dasarnya, diperbolehkan menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan,
maka itu bisa melaksanakan penyerahan harta benda tersebut. Kemudian untuk badan hukum, itu pun tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 3. Badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Jadi sama seperti tadi, selama sudah tercantum atau tertera aturan di anggaran dasar badan hukum tersebut ataupun organisasi tersebut, maka bisa untuk mewakafkan harta bendanya. Kita lanjut kepada apa yang dimaksud dengan nazir, ya. Definisi nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi di sini diatur tentang kedudukan nazir, yaitu sebagai penerima, pengelola, dan mengembangkan. Jadi tidak didiamkan, ya, harus dikembangkan dan harus ada hasil manfaatnya. Kemudian syarat nazir, ya, syarat itu tertuang di PP nomor 42 tahun 2006. Nazir dapat meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum yang telah terdaftar pada Menteri Agama dan BWI atau Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Jadi baik perorangan, organisasi ataupun badan hukum, jika ingin menjadi nazir harus terdaftar secara sah di Menteri Agama dan BWI, Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Nazir perorangan tertera pada PP nomor 42 tahun 2006 pasal 4 ayat 5 menjelaskan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang yang salah satunya diangkat sebagai ketua. Jadi ada nazir perorangan ini minimal ada 3 orang, ya, dan di antaranya harus ada ketuanya. Nazir organisasi tertera pada PP nomor 42 tahun 2006 pasal 7 ayat 3 merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Jadi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, ya, bukan komersil. Selanjutnya nazir badan hukum tertera pada PP nomor 42 tahun 2006 pasal 11 ayat 3. Nazir badan hukum merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Sama, ya. Jadi baik badan hukum ataupun organisasi ini yang bergeraknya di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Jadi tidak dibolehkan badan hukum ataupun organisasi yang komersil. Baik, kita lanjutkan. Karena wakaf adalah suatu perbuatan hukum, ya, maka apa yang dilakukannya harus tercatat, harus terdokumentasi, sehingga harus adanya akte ikrar wakaf. Seperti yang dijelaskan pada PP nomor 42 tahun 2006 pasal 3. Nomor 1, harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazir untuk kepentingan pihak yang dimaksud di dalam akte ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Jadi ini harus, ya, wajib didaftarkan harta benda wakafnya oleh nazir agar harta benda wakaf ini
mendapatkan kedudukan hukum yang kuat, ya, sehingga tidak ada penyalahgunaan ataupun harta benda wakaf yang hilang. Kedua, terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazir tidak membuktikan kepemilikan nazir atas harta benda wakaf. Berarti bukan milik pribadi nazir, ya. Tetapi nazir di sini mewakili lembaga wakaf untuk menerima harta benda wakaf dari wakif, ya. Hanya sebatas menerima, pihak yang menerima, gitu. Kemudian penggantian nazir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan, ya. Tidak ada peralihan meskipun nazirnya sudah meninggal misalkan, ya, diganti, ataupun harta benda wakafnya tidak terolah ataupun tertangani, maka bisa diganti nazirnya, ya. Maka siapa yang berhak membuat akte ikrar wakaf? Ya. Yang berhak membuat akte ikrar wakaf adalah PPAIW, yaitu pejabat pembuat ikrar wakaf. Nah, jadi ada pencatatan yang dilakukan oleh pejabat pembuat ikrar wakaf. Pihak mana yang ditunjuk sebagai PPAIW? Nah, siapa yang ditunjuk untuk menjadi PPAIW itu, ya, sesuai dengan peraturan nomor 42 tahun 2006 pasal 37 yang mengatur PPAIW sebagai berikut. PPAIW untuk harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Nah, untuk wakaf yang tidak bergerak ataupun tanah bangunan, maka yang ditunjuknya adalah kepala KUA dan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Nah, begitupun untuk harta benda wakaf bergerak selain uang, maka yang ditunjuknya adalah kepala KUA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri. Nah, ini beda, ya. Pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri. Jadi ada petugasnya khusus, pejabat khusus yang sudah ditunjuk dalam peraturan nomor 42 tahun 2006 ini. Kemudian untuk harta benda wakaf bergerak berupa uang, maka pejabat yang ditunjuknya adalah pejabat lembaga keuangan syariah atau yang kita kenal LKS, ya. Atau yang paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh menteri. Nah, jadi beda dari benda wakaf tidak bergerak ataupun bergerak selain uang dengan harta benda wakaf bergerak berupa uang, ya. Untuk berupa uang ini yang ditunjuk adalah pejabat lembaga keuangan syariah atau setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh menteri. Nah, itu pun tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 37. Jadi harta benda wakaf wajib dicatat dalam akte ikrar wakaf. Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akte ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, ya. Setelah didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf dan harus dilaksanakan. Jadi sebagai controlling, ya, sebagai kontrol sebagai tentang harta benda wakaf tersebut. Karena, ya, kita harus menjaga harta benda wakif ini, ya, yang sudah dipercayakan kepada nazir. Setelah harta benda wakaf itu diterima oleh nazir dan dicatat oleh pejabat pembuat akte ikrar wakaf, kemudian nazir mengelola wakaf, harta benda wakaf tersebut, maka akan peroleh
hasil ya. Nah, hasilnya inilah yang akan diberikan kepada penerima manfaat ya, atau yang disebut mauquf alaih. Jadi siapakah mauquf alaih? Yaitu penerima manfaat. Di dalam peraturan nomor 42 tahun 2006 pasal 1, mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akte ikrar wakaf. Jadi di sini ya, di peraturan nomor 42 tahun 2006 pasal 1 ini harus dilaksanakan ya, karena dalam akte ikrar wakaf nanti dituangkan peruntukannya dan juga penyaluran manfaatnya. Penyaluran manfaatnya ini di dalam peraturan PP 42 tahun 2006 pasal 30 ayat 4 terbagi menjadi 2 jenis penyaluran atau peruntukannya ya. Yang pertama wakaf khairi ya. Wakaf khairi itu untuk kepentingan umum. Jadi manfaatnya itu bisa diberikan kepada umum secara luas. Sedangkan yang kedua adalah wakaf ahli. Ini untuk kepentingan nasab. Jadi penerimanya itu adalah keturunannya, ada hubungannya dengan hubungan darah. Dalam peraturan nomor 42 tahun 2006 pasal 30 ayat 5, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tadi, diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah atau nasab dengan wakif. Jadi untuk kesejahteraan umum tetapi yang ada hubungannya dengan kekeluargaannya atau nasabnya ya. Peraturan BWI Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020 pasal 266, jenis-jenis penyaluran manfaat wakaf uang adalah untuk program sosial dan umum, program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, dan program keagamaan. Jadi demikian ya pihak-pihak yang terkait di dalam perwakafan. Saya ulang kembali, 1 adalah wakif yang menyalurkan atau memberikan harta benda wakafnya. Kedua adalah nazir, pihak penerima wakaf, mengelolanya dan menyalurkan manfaatnya. Ketiga adalah PPAIW, pejabat pembuat wakaf, pejabat pembuat ikrar wakaf yang telah ditunjuk ya. Jadi tidak asal ya, tapi sudah ditunjuk di dalam aturan pemerintah. Kemudian mauquf alaih juga berdasarkan akte ikrar wakaf diberikannya. Ada mauquf alaih khairi dan mauquf alaih ahli ya. Demikian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf bila ada hal-hal yang salah ataupun kurang tepat. Demikian sahabat wakaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.